Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana perjuangan saya dalam memasang SSD pada laptop. Yuk disimak. Pada bagian video ini menunjukkan bagaimana saya sedang kesulitan untuk melepaskan SSD dari enclosure-nya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada tahapan ini sebenarnya saya sudah melakukan migrasi OS dari hard disk ke SSD. Ya, saya memutuskan untuk tidak melakukan install ulang dan lebih memilih menggunakan migrasi OS. Untuk migrasi OS yang saya lakukan ini, saya menggunakan bantuan aplikasi Minitools Partition. Kenapa saya memilih aplikasi ini dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain? Karena dulu saya pernah menggunakannya, sehingga interface-nya terasa lebih familiar. Dan ternyata proses migrasi OS dari hard disk ke SSD ini berlangsung sangat-sangat lama, sampai membuat saya ketiduran dalam menunggu. Dan ternyata kamera saya ikut juga ketiduran. Maksudnya baterainya habis. Jadi proses migrasi OS tadi tidak terekam secara sempurna. Jadi ya sudah lah. Dan berikutnya, setelah proses migrasi OS ke SSD berhasil, dilanjutkan dengan proses pemasangan SSD pada laptop. Jadi di video ini ditunjukkan bahwa hard disk dilepaskan dari casing laptop itu dengan melepaskan baut atau mur itu ya sebutannya. Ya begitulah pokoknya. Untuk melepaskan hard disk dari laptop ini masih terhalang CD-ROM. Jadi baut dari CD-ROM juga perlu dilepaskan, sehingga CD-ROM dapat sedikit digeser. Nah, setelah CD-ROM digeser, tinggal kita mengambil hard disk. Cukup mudah untuk melakukan kali ini. Jadi setelah diambil, baut atau mur yang terdapat pada hard disk dicopot kembali masing-masing dan dipasang pada SSD. Terlihat sekali bahwa tangan-tangan tidak terampil sedang bekerja. Tapi tidak apa-apa, pilih aja laptop kita juga kan. Sampai pada tahapan ini semuanya berjalan lancar. Ya, jadi setelah SSD dipasang pada laptop dan CD-ROM dikembalikan pada tempatnya semula, yang saya lakukan setelah itu adalah pengecekan dari SSD itu sendiri. Saya lakukan booting pada laptop, dan tanpa saya ketahui disinilah masalah terjadi. Jeng-jeng. Ya, ternyata booting laptop tidak dapat dilakukan. Jadi muncul layar hitam yang mengindikasikan bahwa booting device-nya atau SSD-nya itu tidak terbaca. Nah, hanya layar hitam yang muncul. Di sini otak minimalis saya mulai pusing. Ya, otak minimalis ini mulai berpikir mencari masalah apa yang terjadi. Jadi, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengecek keberadaan SSD melalui BIOS-nya. Pada settingan BIOS terlihat bahwa HDD atau SSD tidak terbaca. Di sini saya masih mencoba lari dari kenyataan. Ya, yang saya lakukan adalah berusaha memindah posisi hard disk atau SSD pada nomor 1 dengan harapan menjadi primer booting. Padahal kalau dia tidak terbaca, apa yang mau di loading kan? Apa yang mau dibaca? Ya, jadi percuma saja. Layar hitam tetap muncul. Singkat cerita, tiba-tiba keingat waktu RAM tidak terbaca. Jadi, metode yang sama saya lakukan pada SSD tersebut. Dan, voila, berhasil. Inilah perbandingan perbedaan kecepatan booting dari laptop saya. Yang sebelah kiri itu merupakan kondisi laptop ketika sudah pemasangan RAM 8GB ya. Saya tidak memiliki rekaman sebelum pemasangan RAM. Jadi perbandingannya hanya ini. Kemudian yang sebelah kanan adalah kondisi laptop ketika RAM 16GB serta tentu saja SSD. Dari rekaman diketahui bahwa untuk layar sebelah kanan, desktop muncul pada detik ke-19, sedangkan pada layar sebelah kiri, desktop muncul pada menit pertama, kurang lebihnya. Hal ini menunjukkan perbedaan performa kecepatan dari booting laptop tersebut. Yang tentu saja kondisi 16GB serta SSD performanya lebih cepat. Apalagi jika dibandingkan dengan keadaan awal, sangatlah jauh berbeda. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah kalian ingin mengupgrade laptop yang kalian miliki? Silahkan dipikirkan.